Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai memanfaatkan peluang usaha dan analisis SWOT pada usaha yang dijalankan. Baik, UMKM di bidang pangan untuk saat ini sangat banyak jumlahnya, ya, tetapi masih sedikit yang melakukan studi kelayakan usaha. Padahal studi kelayakan usaha itu sangat penting dilakukan. Salah satu bagian dari studi kelayakan usaha yaitu analisis SWOT, yaitu strength, weakness, opportunity, dan threats. Apakah itu? Kita bahas sama-sama di materi ini ya. Baik, pentingnya UMKM dalam pengembangan industri pangan itu luar biasa. Jadi ini berdasarkan data BKP ya, tahun 2019. 99,99% dari total pelaku usaha itu adalah UMKM. Jadi terbayang UMKM itu sangat banyak jumlahnya, ya. Dan UMKM yang bergerak di makanan dan minuman atau produk pangan itu adalah 3,2%, ya. Kemudian pertumbuhannya itu rata-rata sekitar 4-7% pertumbuhannya, berarti ada pergerakan ya. Kemudian kontribusi industri pengolahan termasuk makanan dan minuman adalah 10,26% terhadap PDB ya. Nah, 90% pangan itu dihasilkan oleh UMKM. Jadi kalau kalian lihat banyak sekali produk pangan yang dijual oleh UMKM ya. Dan hal ini menyebabkan 97% dari total tenaga kerja nasional itu diserap oleh UMKM. Jadi sebenarnya peluang dari UMKM ini sangat luar biasa besarnya. Nah, ini peluang UMKM di bidang pangan. Kenapa sih ada peluang? Ya karena UMKM di bidang pangan itu bisa memanfaatkan potensi sumber daya pangan. Sumber daya pangan itu apa saja? Banyak sekali, apalagi kita Indonesia adalah daerah tropis, ya. Kita punya banyak bahan yang mengandung karbohidrat. Bisa ada 100 jenis sumber karbohidrat. Ada jagung, ada beras, kemudian ada ubi, ada talas, dan lain sebagainya. Lalu kita juga punya berbagai macam jenis kacang-kacangan. Sayur-sayuran, buah-buahan, ya, itu semua adalah sumber daya yang bisa sekali dimanfaatkan dengan baik. Nah, ini adalah peta Indonesia. Peta Indonesia ini menunjukkan bahwa setiap daerah itu memiliki setiap daerah itu memiliki potensi pangan yang luar biasa. Contohnya Aceh itu ada kopi, ya. Kemudian di Jawa Barat ada talas, ada teh. Kemudian di Jawa Tengah ada padi, Jawa Timur ada ubi dan jagung. Kemudian di Nusa Tenggara Timur itu ada daging sapi, di Papua itu ada sorghum, ada sagu, ada buah merah, di Kalimantan ada kelapa, jagung, padi, kakao, coklat. Ya, kemudian di Sulawesi maksudnya. Kemudian di Kalimantan itu ada lidah buaya, ada padi. Kemudian di Sumatera itu ada kayu manis, sawit, lada. Jadi banyak sekali yang bisa dimanfaatkan. Nah, yang merah itu adalah potensi pangan di Indonesia bagian barat. Itu ada ikan, ada sagu, bawang merah, rempah-rempah, padi, sawit ya. Kemudian potensi yang bisa dikembangkan di daerah tengah itu ada coklat, ada sagu, ada padi ya. Dan di daerah timur. Nah, UMKM itu apa? Itu adalah istilah hasanah ekonomi yang merujuk pada usaha ekonomi produktif yang dimiliki oleh perorangan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Di mana di dalamnya itu ada usaha mikro dan ada usaha kecil. Apa bedanya? Usaha mikro itu kekayaan bersihnya mencapai 50 juta. Tidak termasuk bangunan dan tanah, dan hasil usaha mikro setiap tahunnya paling banyak 300 juta. Itu dikatakan usaha mikro.
Lalu di usaha kecil itu ada hasil penjualannya di tiap tahun itu dari kisaran 300 juta hingga 2,5 miliar dan kekayaan bersihnya 50 hingga 500 juta. Itu yang membedakan. Nah, untuk memulai usaha tidak cukup mengandalkan feeling dan insting, tapi kita memerlukan data dan analisis yang komprehensif untuk mengambil keputusan dengan konsekuensi jangka panjang yang berdampak secara finansial, misalnya yang berdampak pada peminjaman uang, pada kredit, ya, hutang, piutang, dan lain sebagainya. Nah, salah satu caranya agar kita memiliki data dan analisis secara finansial tergambar bisnis apa yang mau kita jalankan itu bisa menggunakan studi kelayakan. Baik, proses dan tahapan studi kelayakan yang pertama adalah penemuan ide atau perumusan gagasan. Yang kedua, memformulasi tujuan. Yang ketiga, melakukan tahap analisis. Dan yang keempat adalah tahap keputusan. Tahap penemuan ide atau perumusan gagasan itu adalah kita mau membuat apa sih, kita mau usaha apa, kita mau memanfaatkan pangan lokal yang mana ya, kemudian mau dijadikan apa, lalu kenapa kita lakukan analisis studi kelayakan, tujuannya apa, baru kita lakukan analisis dari masing-masing aspek studi kelayakan. Kemudian baru tahap keputusan apakah layak atau tidak sih usaha ini dijalankan, misalnya secara finansial, secara hukum, dan lain sebagainya. Tujuannya untuk dibuatnya studi kelayakan ini adalah suatu kegiatan yang dijalankan dengan tujuan mempelajari secara mendalam tentang bisnis atau usaha yang akan dijalankan dari berbagai aspek dalam rangka menentukan suatu bisnis potensial atau tidak dijalankan ke depannya. Jadi jangan sampai kita punya bisnis hanya untuk sekarang, tapi kita juga harus pikirkan ke depannya itu seperti apa ya. Seperti itu. Tujuannya apa? Mengurangi resiko terjadinya kerugian. Kalau memang tidak untung, untuk apa dijalankan? Ya, kecuali Anda mau dalam rangka kegiatan sosial yang tidak mengharapkan keuntungan. It's okay. Tapi kalau mengharapkan keuntungan, ya kita pasti nggak mau rugi. Ya, memudahkan perencanaan selanjutnya. Nah, setiap usaha itu harus ke depannya itu saya mau apa? Ke depannya saya mau selanjutnya apa? Mau berkembang ke arah mana? Mau memperbesar sayap ke bagian mana? Nah, itu harus ada. Kemudian memudahkan dalam pelaksanaan kerja, ya, tanggung jawab jelas, keuangannya jelas, kriteria SDM yang diharapkan atau yang diinginkan itu jelas, ya. Memudahkan dalam pengawasan bisnis, artinya kita sudah punya pagu bisnis kita akan dijalankan seperti ini. Nah, pada kenyataannya akan seperti apa? Nah, itu bisa sebagai kontrol. Ayo dong, kita punya standar seperti ini, kita punya apa namanya? Kita punya pagu bisnis tuh jalannya seperti ini. Jadi kalau udah mulai miring bisa diluruskan. Kemudian memudahkan pengendalian bisnis dan menarik investor. Menarik investor, selain investor bisa juga untuk pengajuan pinjaman ke bank. Kalau ada analisis kelayakannya, itu akan dilihat nih investor, oh berarti bisnis ini bisa berkembang ke depannya bagus nih. Oke deh, saya mau investasi misalnya. Ya, jadi lebih mudah. Oke, salah satu bagian dari analisis kelayakan yang penting itu adalah analisis SWOT, yaitu strength, weakness, opportunity, dan threat. Strength itu adalah kekuatan, weakness itu adalah kelemahan, opportunities itu adalah kesempatan, dan threat itu adalah ancaman. Ya, kinerja suatu bisnis dapat ditentukan oleh faktor internal dan eksternal yang kemudian disebut sebagai SWOT. Jadi membandingkan antara faktor internal dan faktor eksternal. Apakah faktor internal ini? Faktor internal itu adalah yang ada di dalam diri usaha itu sendiri, yaitu kekuatan dan kelemahan. Dan faktor eksternal yang tidak bisa kita kendalikan itu adalah opportunity dan threats. Kesempatan dan atau peluang dan ancaman itu tidak bisa kita kendalikan. Oleh karena itu disebut sebagai faktor eksternal. Nah, yang bisa kita
atur, yang bisa kita kembangkan itu adalah faktor internalnya, yaitu apa kekuatan kita dan apa kelemahan kita harus tahu agar kita bisa memanfaatkan peluang yang ada dan meminimalisir ancaman yang ada. Baik, ya, ini adalah template dari SWOT ya, di mana ada faktor internal ya, yaitu strength itu adalah kekuatan. List kekuatan kita apa saja. Lalu ada weakness, kelemahan. List kelemahan kita apa saja. Ya, jadi strength ini akan membantu mencapai tujuan kita, sedangkan kelemahan ini adalah yang menghambat. Ya, kira-kira apa? Kita harus kenali. Kemudian eksternal, di luar dari organisasi atau usaha itu, ya, peluang usaha, kesempatan investasi, kemudian macam-macam opportunity-nya. Kemudian threats, ancaman, misalnya kompetitor kita sangat besar, kemudian apa bahan baku kita terbatas, atau SDM kita yang bukan SDM itu termasuk internal. Bahan baku termasuk internal. Terus ancaman itu adalah yang dari luar, yaitu contohnya tadi kompetitor, kemudian aturan pemerintah yang berubah-berubah, pajak, nah itu bisa menjadi ancaman. Ya. Baik, saya akan bahas satu persatu, yaitu pertama adalah strength atau kekuatan. Ya, kekuatan di sini bisa berupa ilmu yang kita miliki, produk kita baru, pelayanan kita prima, lokasi kita strategis, kualitas produk kita bagus, bahan baku kita melimpah, jaringan distribusi kita luas, ya, itu bisa termasuk kekuatan. Baik, selanjutnya adalah weakness atau kelemahan. Kelemahan yang paling banyak dimiliki adalah kurangnya pengetahuan tentang pemasaran atau marketing. Jadi kadangkala produknya sudah bagus, tetapi teknik atau cara marketingnya yang kurang bagus sehingga produknya menjadi tidak sukses. Kemudian sulit dibedakan antara produk kita dengan produk kompetitor ya, sedangkan kompetitor itu namanya sudah besar sehingga sulit bersaing. Lalu lokasi perusahaannya yang terpencil, kualitas produknya yang jelek, reputasinya buruk, bahan bakunya susah dicari sehingga harganya mahal dan lain sebagainya, itu bisa menjadi weakness atau kelemahan. Lalu opportunity atau peluang itu kesempatan pasar yang luas, segmen pasar baru, kemudian pasar internasional yang terbuka lebar, kompetitor tidak sanggup memenuhi permintaan, jadi kita bisa masuk di situ, kemudian teknologi terus berkembang, kemudahan akses internet, perubahan pola hidup banyak sekali, dan ini adalah faktor eksternal yang tidak bisa kita kendalikan karena ini adalah dari luar. Kemudian threats atau ancaman ya, adanya kompetitor, persaingan harga, persaingan produk, kompetitor mengeluarkan produk yang inovatif, kemasannya lebih bagus, jaringan distribusinya lebih luas, aturan pajak dari pemerintah atau undang-undang yang berubah, misalkan adanya undang-undang yang mengharuskan apa gitu ya, jadi bisa berupa ancaman. Kemudian selera konsumen yang ditawarkan selera konsumen yang ada atau pasar yang kita bidik dengan konsumen dengan produk kita tuh berbeda gitu, tidak sesuai dengan selera konsumen, itu juga menjadi ancaman. Lalu adanya produk substitusi, jadi misalkan kalau orang nggak beli produk kita, ada produk lain yang masih bisa menggantikan, nah itu juga bisa menjadi ancaman, dan ini juga faktor eksternal yang kita tidak bisa atur ya, kita tidak bisa kendalikan ya. Baik, selanjutnya contoh analisis SWOT, apakah kelebihan atau kekuatan dari produk ini ya, produk ini baru, produk ini menggunakan
apa katanya, iklannya itu menggunakan daging yang asli, ya gitu ya. Kelemahannya apa? Harganya mahal, kemudian kemasannya seperti apa, misalnya, ya, itu bisa menjadi penilaian Anda. Lalu kesempatan apa yang diambil, ya? Dia produk ini masuk di tengah-tengah banyaknya merek mie instan, ya, dengan harga yang tinggi. Jadi dia memang menyasar ke penikmat mie instan dengan harga yang tinggi. Ya, ancamannya apa? Ancamannya banyak kompetitornya gitu. Dengan harga yang lebih murah, ya. Itu salah satu contoh. Nah, jadi dalam analisis SWOT itu nanti dibuat matriks SWOT, ya. Dibuat matriks SWOT yaitu terdiri atas SW dan OT, ya. Jadi kita harus membuat strategi. Contoh, kita punya faktor internal berupa kekuatan. Kita juga punya di luar sana ada faktor eksternal yaitu peluang. Bagaimana kita memanfaatkan kekuatan kita untuk memanfaatkan peluang yang ada dengan cara menggunakan strategi SO, yaitu menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang yang ada. Misalkan kita punya kekuatan produk kita memiliki quality yang bagus, peluang usahanya adalah pasar terbuka dengan luas. Apa yang harus kita lakukan strateginya agar kekuatan kita itu bisa memanfaatkan peluang yang ada. Lalu weakness atau kelemahan dan opportunity. Artinya kita harus menciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang. Nah, dengan kita melis atau membuat daftar kelemahan, jadi kita bisa tahu mana kelemahan kita yang harus kita minimalisasi agar kita bisa memanfaatkan peluang secara maksimal. Lalu ada strength dan traits atau ST. Dengan ST ini kita harus membuat strategi yang menciptakan kekuatan kita untuk mengatasi ancaman yang ada. Misalkan kekuatan usaha saya adalah produknya belum banyak di pasaran. Ancamannya adalah misalnya kompetitor, ya. Dengan adanya produk kita yang unik, ya, kita bisa mengalahkan kompetitor. Bagaimana caranya? Bagaimana strateginya itu ditulis di sini. Kemudian strategi WT, yaitu menciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan kita, tetapi untuk menghindarkan dari ancaman yang ada dari luar. Nah ini, ya, SO itu strateginya dibuat berdasarkan jalan pikiran bisnis dengan memanfaatkan kekuatan untuk merebut peluang. Untuk strategi ST, yaitu strategi untuk menggunakan kekuatan dalam mengatasi ancaman. Strategi WO yaitu strategi untuk memanfaatkan peluang dengan cara meminimalisir kelemahan kita. Lalu WT strategi didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif, ya, bertahan dan berusaha meminimalkan kelemahan serta menghindari ancaman. Yang berat itu adalah WT, ya. Udah lemah, kita harus mengatasi ancaman. Nah, itu. Nah, analisis kuantitatif SWOT, jadi dibuat dalam bentuk tabel hitungan, di mana ada bobot, rating, dan skor. Bobot adalah tingkat signifikansi terhadap faktor strategis, terhadap S, W, O, atau T, di mana total bobot ini nilainya harus 1 atau 100%. Untuk rating, ya, nilai saat penilaian saat itu. Jika kondisi sesuai harapan, maka nilainya tinggi, tapi kalau tidak sesuai harapan, itu adalah nilainya rendah. Range-nya adalah 1-5, dan skor adalah perkalian antara bobot dan rating. Misalnya Anda punya kekuatan, yang kita contoh saja. Contoh, usaha kita memiliki suasana kafe yang bagus, harga makanannya terjangkau, lokasi kafe strategis.
Nah, Anda lihat tingkat signifikansinya ya 1, 2, 3. Di sini ini tingkat signifikansi itu adalah bobot ya. Nah, untuk menghitung bobot maksudnya, jadi signifikan. 1, 2, 3 suasana kafe itu tingkat kepentingannya berapa? Ya, misalnya 2. Lalu harga makanan, harga itu 3. Kenapa? Karena itu yang bisa dilihat orang. Lokasi kafe 2,5 misalnya ya. Lalu dibobot. Dibobot ya dengan cara suasana kafe itu nilainya 2 dibagi 19. 19 ini adalah nilai total dari signifikansi. Jadi weakness kita, variasi makanannya masih kurang. Nah, variasi makanan itu tingkat signifikansinya adalah 2. Lalu rasa makanan nih kita masih belum pede, masih belum bagus gitu ya. Nah, rasa makanan ini 3. Ya, tingkat signifikansinya terhadap penilaian customer misalnya. Lalu opportunity-nya banyak komunitas. Sekarang ada komunitas goes, komunitas macam-macam. Ya. Lalu trades-nya adalah pajak dan penetapan jam malam karena pandemi ya. Nah, itu di total ternyata tingkat signifikansinya totalnya ada 19. Jadi masing-masing poin SWOT-nya dibagi dengan 19 ya. Lalu rating. Rating ini tadi nilainya 1 sampai 5 di mana nilai 1 nilai dari 3 ke 1 itu adalah weak atau lemah ya. 3 sampai 5 itu adalah good atau kuat. Nah, suasana kafe itu apa? Ratingnya 4 ya, bagus. Lalu harga makanan itu 5 ratingnya. Ya. Kemudian lokasi kafe itu 3,5. Variasi makanan itu 2. Rasa makanan 2,5. Ini Anda yang menentukan sendiri. Lalu skornya adalah 0,105 dikali dengan 4, yaitu 0,42. Ya, jadi dikali skor ini bobot dikali rating. Lalu masing-masing SWOT skornya di total. Jadi total S adalah 1,68, total W adalah 0,6, total O adalah 0,52, dan total dari trades adalah 0,48. Ya, lalu kita masukkan ke dalam apa ini namanya ya, matriks diagram seperti ini ya. Apa yang kita masukkan yaitu nilai X dan nilai Y. Jadi kita punya berapa nilai X? Nilai X itu adalah total dari S, total dari strength dikurangi dengan total dari weakness. Jadi X itu adalah internal. Kekuatan kita dikurangi dengan kelemahan kita. Itu adalah nilai X. Lalu nilai Y adalah bagian eksternal, di mana ada kesempatan atau peluang dikurangi dengan ancaman, ya. Sehingga kita plot pada grafik ini. Jadi di sini ada grafik X, di mana di sini adalah kekuatan dan kelemahan. Grafik Y ini adalah peluang dan ancaman. Nah, nilai X kita tadi ada di angka 1,07. Maka nilainya adalah positif. Di sebelah sini, ya ini kan positif, ini negatif. Jadi nilainya bisa negatif. Kemudian, nilai Y-nya adalah 0,04. Jadi masih positif. Sehingga apa? Ada titiknya, titik temu antara X dan Y-nya ada di kuadran 1. Artinya progresif. Ini ada artinya. Kalau usaha kita di titik kuadran 1 itu ada artinya, di kuadran 2 ada artinya, di kuadran 3 ada artinya, dan kuadran 4 ada artinya. Ya. Di kuadran 1 nih berarti plus-plus, progresif, ini berarti bagus. Lalu di kuadran 2 ya, itu ada diversifikasi strategi. Ya, kemudian plus minus di sini maksudnya nilai S-nya positif, tapi nilai trade-nya ancamannya negatif. Ya, kalau ini plus-plus berarti kekuatannya positif, peluangnya juga positif. Nah, yang sulit adalah ini, weakness-nya negatif,
treatnya negatif ya, seperti itu. Baiklah, kita lanjutkan. Untuk kuadran 1 itu artinya situasinya menguntungkan. Kemudian bisnis memiliki peluang dan kekuatan yang bagus ya, sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi harus diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif. Jadi harus ini udah bagus nih, kita punya peluang dan kita punya kekuatan yang baik ya, sehingga harus dijaga. Kemudian kuadran 2, menghadapi berbagai ancaman, bisnis masih memiliki kekuatan dari segi internal. Strateginya adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan cara strategi diversifikasi yang baik ya. Kemudian kuadran 3 ini peluangnya besar tetapi kelemahan internalnya juga ada besar gitu ya, sehingga harus diberesin dulu masalah internalnya sehingga bisa maksimal merebut pasar. Kuadran 4, nah ini situasi yang sangat tidak menguntungkan, bisnis menghadapi berbagai ancaman ya. Kemudian juga menghadapi ancaman internal sendiri ya, sehingga situasinya ini tidak menguntungkan. Oke, SWOT analysis is not a strategy. Jadi ini bukan strategi, tapi ini adalah alat untuk mengetahui strategi apa yang harus kita ambil, strategi apa yang harus kita jalankan untuk bisnis kita, agar bisnis kita tetap berjalan dengan baik. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga Anda bisa menerima apa yang saya jelaskan. Kalau kurang jelas bisa didiskusikan selanjutnya ya. Baik, tetap semangat, jaga kesehatan. Saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.